tuli juga dari mendengar kebenaran. Nggak mau lisannya ini, mulutnya ini mengikuti kebenaran dan mengatakannya. Mereka berkata, hati-hati kami tertutup dari apa yang kalian dakwahkan kepada kami. Di dalam telinga-telinga kami ada penyumbat untuk mendengarkan ocehan kalian. Antara kami dan kalian ada hijab. Jadi ketika didakwahi menentang. Seolah-olah dia memang tuli dari kebenaran. Dia buta dari kebenaran. Dia juga bisu dari kebenaran. Jazahumullahu fil akhirah bimithli ma kanu alaihi fid dunya. Allah membalas mereka di akhirat seperti sikap mereka di dunia kepada Al-Quranul Karim. Mereka buta, tuli, bisu dari Al-Quran. Nggak mau melihat Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalamnya. Tidak mau mendengarkan pedaran dari Al-Quran. Dan tidak mau mengatakan kebenaran yang ada dalam isi Al-Quran. Mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya. Jangankan mengupas isinya, cara bacanya aja nggak tahu. Kalau ngakunya muslim atau muslimah, mereka menyia-nyiakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Makanya mereka disia-siakan di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Jenis amalan di dunia menyia-nyiakan Al-Quran, melupakan Al-Quran, melalaikan, mengabaikan, nanti mereka juga diabaikan. Allah berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita fakadzalika yaumul tunsa. Para pendengar radio, demikianlah karena dulu kalian telah datang kepada kalian ayat-ayat kami Al-Quran, tapi kalian abaikan, kalian lupakan, kalian lalaikan. Maka demikian pula pada hari ini kalian diabaikan. Jaza'a wifaqa, balasan yang setimpal. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujzal ladina amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan keburukan, maka tidaklah mereka yang melakukan keburukan itu akan dibalas kecuali dengan keburukan yang setimpal seburuk amal yang mereka lakukan di dunia. Pemirsa Surau TV. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana balasan bagi orang yang bersikap kepada Al-Quran. Bersikap bagus, merespon, menerima, memahami, mengaplikasikan, diberi balasan yang bagus. Sikapnya, responnya buruk, menolak, cuek, mengabaikan, melalaikan, maka balasannya setimpal dengan sikap terbaik untuk berdoa. Di dalam Sahih Bukhari, hadis diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, akan dikabulkan, ada jaminan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan mengerikan hadis, tetapi apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini membuat bulu kuduk kita merinding. Kapan sajakah waktu tersebut? Pertama, kata Samurah bin Jundub anna Nabiya alaihi salatu wassalam sepertiga akhir kana idza shalla salatan sekitar wa fil lafzi salat al-ghada aqbala alaina biwajhi. Sepertiga udah aja kapan. Faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya. Ya, qal fa in ra'a ahadun qassaha jam 6 fayaqulu masyaallahu 12 jam bagi 3. Fasa'alna yauman fasa'alana yauman faqal hal ra'a ahadum minkum ru'ya qulna la. Allahu azza wa jalla lakinni ra'aitu dalam laila Yusuf 9 rajulain atayan. Kata Allah, kata Samurah bin Jundub, Nabi SAW apabila sudah selesai melakukan sholat,
Dalam riwayat lain ditegaskan salat subuh, selesai salat subuh beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Allah berfirman, lalu suka bertanya, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakan kepada saudaranya. Lalu beliau memberi tausiah sebagaimana yang Allah kehendaki. Dimasukkan Nabi selalu Yusuf tuh ke dalam setiap subuh. Ya. Makanya dari sini sebagian ulama menyatakan sunnah ba'da subuh ada tausiah. Kalau mereka berkata, sekarang ini disebut dengan sebutan kultum. Istaghfir lana asal katanya sih kuliah 7 menit, tapi sering diplesetkan kuliah terserah atas dosa-dosa kami, inna kunna khatiin. Nabi SAW pada salat subuh selalu memberi tausiah. Suatu hari beliau seusai sholat subuh bertanya, ada enggak salah seorang di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Atau beliau lalu berkata, aku tadi malam anak-anak turunannya disebut Bani Israel. Aku didatangi oleh dua orang. Nabi Yakub, hadis ini panjang. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Karena kepanjangan, mungkin bisa sejam ngebahas hadis ini saja. Nanti tidak segera, kita tidak saat itu untuk membahas tema tapi kita nanti. hari ini. Kita langsung tidak fokus ke kalimat yang ada kaitannya aku dengan akan tema kita, yaitu ampunan bagi kamu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia Maha Pengampun hatta ataina ala rajulin muttajiin. Di dalam ayat ini wa idza akharun qaimun alaihi bisakhra talabal istighfar ila wa idza huwa yahwi bisakhra li ra'sih. Beliau mengakhirkan permintaan istighfar tersebut. Yathlaghu ra'suhu, permintaan ampunan untuk fatadahdahu hajar. Hahuna fayattabi'u hajar. Memintanya siang hari atau fala sore yarju hari. ila ar-rajul ladzi ila ar-rajuli hatta yasiha ra'su. Untuk kalian kepada Allah. Kama kana. Tidak Thumma sekarang, ya'udu alaihi nanti. Makna nanti fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-maratal ula. Jadi sepertiga akhir malam merupakan saat yang mustajab untuk fadakar hadis. Karena apa? Karena saat kata itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dari awal hadis, ke langit dunia, tapi di tengah-tengahnya. Di sepertiga akhir malam. Tidak ceritakan. Lalu menantang siapa yang berdoa. Tapi yang ada kaitan dengan siapa yang minta pasti akan materi aku kita. beri. Siapa yang minta ampunan kami pasti pergi. akan aku berikan. Kami itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua hadis ini, orang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yang di akhir hadis ini diketahui dua laki-laki ini adalah Jibril dan Mikail. Hina yabqa dan mimpi Nabi SAW wahyu. Bukan sekadar yad'uni fastajiba lah, may yas'aluni fa'utiyah, apalagi godaan mayastaghfiruni fa'aghfir. Ini wahyu. Kami kata pergi sampai ke suatu tempat. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Di tempat ini ada orang laki-laki yang berbaring. Difahami oleh otak akal kita yang serba terbatas. Di samping kepalanya ada orang yang berdiri. Kita disandarkan kepada orang yang berdiri ini, kondisi alam kedua semesta yang bersumber dari ada orang sebongkah batu besar. Akhirnya kita bingung sendiri. Tiba-tiba itu batu besar gejret. Selama ini kan informasi yang bersumber dari orang kafir, ditinggalkan dari NASA, ditimpakan itu ke badan kepala antariksa orang. Amerika gitu. Pejet. Digambarkan bahwa bumi ini bulat. Pejet itu apa? Ya. Penyet ya. Matahari itu ada. Penyet ya. Kan ayam penyet itu ayam kemudian pejet, si bumi berputar. Ayam dipejetkan gitu kan. Jadi bergiliran siang pejet, dan malam itu di setiap negara. Hancur. Kan begitu ya. Kebayang. Jadi ada simulasi. Kepalanya hancur sama batu gejret. Orang bingung. Muncrat darahnya. Jadi sepertiga akhir malam, setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Kalau begitu, oleh orang diikuti Allah batu itu oleh orang yang mukul, yang menimpakan tadi, diambil. Apa namanya, sepertiga akhir malam pasti bergilir di setiap tempat ya. Laki-laki yang tadi berbaring dan hancur kepalanya itu tiba-tiba saat ini ada nggak di lagi suatu negara di sedia. sana itu sepertiga akhir malam?
Lalu orang itu mengulangi perbuatannya. Di daerah timur ya, itu mungkin sekitar batu Rusia, ditimpakan lagi Australia ke sebelah sana. Mungkin seperti kira-kira sakit nggak? Ya jangan dibilang, ya pasti sakit lah. Diketok aja sampai benjol sakitnya. Duh, Amerika sudah jam 4 biasa juga nih. Apalagi Subuh, tapi ini sampai hancur. Ya, tapi nggak pokoknya mati. ada lah gitu ya. Karena nggak ada lagi kematian. Terus ya, ini menunjukkan seusai kematian yang kita alami di dunia Allah ini. tidak pernah di atas ars. Kecuali pada waktu Allah di kiamat. atas ars. Pada waktu kiamat orang-orang yang di alam kubur juga mati lagi. Karena sekarang orang-orang yang di alam kubur hidup lagi. Langit dunia. Hidupnya di alam sana. Seperti akhir malam, ruhnya masuk lagi ke jasad negara. Ya, di alam. Kalau begitu Allah tak pernah. Kita menyebutnya alam baka. Al-Quran menyebutnya alam barzakh atau alam kubur. Akal kitanya mereka hidup. Nggak bisa keluar pindah lagi ke alam dunia. Alam umpamanya dari orang kafir. Ruh orang yang sudah mati di alam kubur bisa keluar dari alam merujuk kubur, kepada ulama ahlul hadis. Bisa Allah turun ke langit akan ada yang dengan mau tuh di alam kubur kabur aja semua. Membuat di atas tidur di hotel bintang dari 7 Allah gitu. Azza wa Jalla. Yanzilu Rabbuna. Ya enak dong. Kalau bisa keluar nggak bisa. Kalau dia durhaka, dia harus penjelasan para ulama menerima Allah setiap saat, setiap sepertiga akhir malam. Makanya tak ada yang namanya ruh gentayangan, arasnya kosong dari dirinya. Tapi real loh, nyata. Ada orang sudah mati, malamnya malam Jumat Kliwon. Nah, biasanya malam Jumat Kliwon. Jadi Allah setiap ada tuh orang sepertiga akhir malam persis turun, suaranya, kemudian gayanya, rupanya, tapi dengan siapa sosok yang berdoa mengerikan. kepadaku akan dia aku tertipu ijabah. Orang-orang itu. Siapa tertipu. yang meminta itu bukan ruh kepadaku orang yang akan sudah aku mati berikan kembali ke alam siapa yang dunia minta ampun untuk kepadaku akan aku ampun. Atau mendatangi keluarganya. Muslim itu menunjukkan bahwa dari salah satu saat jin yang meniru-niru orang yang sudah mati itu. Dan setan dari kalangan jin diberi oleh Allah kemampuan untuk itu. Bangunlah, terus dia sekarang gitu ya, Mbah kamu yang kita bangun mati, untuk sahur. Penasaran sahur sambil apapun, akhirnya sambil masak. Orang-orang takut, akhirnya nurut. Sambil sekarang masakan harus sekarang serba otomatis itu nasi untuk saya agar saya tenang. Alat tertipu nasi mereka. Ya. elektronik. Nggak ada ruh yang gentayangan. Semua ruh adanya di alam menghangatkan, nggak bisa keluar. Yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, yang mukmin apalagi yang kafir. Ya. Kalau orang-orang kafir ruhnya bisa keluar dari alam kubur, pasti mereka semua kabur sambil nunggu di alam kubur, sambil baca Al-Quran atau sambil berdoa, dikabul, didengar oleh Allah. Nah, jadi inilah orang tadi saat yang pertama diijabahnya doa seperti ditimpa malam. Kedua, kepalanya sama batu sampai ketika pecah. sujud. Maksudnya terus menggelinding lagi. Diambil lagi sujud di luar sholat. Balik lagi ke tempat ada tadi. sunnahnya berdoa dalam keadaan kemudian sujud di luar sholat. Selesai sholat, wirid, lepas berdoa, sujud lagi. Yang melihat begitu Nabi SAW berkata, Subhanallah, berdasarkan sabda Nabi SAW, nuhitu an aqra kedua orang yang membawanya yaitu malaikat Jibril dan Mikail sudah pergi saja. Kita ke tempat lain. Pergi ke tempat lain. Di tempat lain melihat peristiwa-peristiwa lain yang juga tak kalah mengerikan. Kita tidak bahas itu. Kata Nabi SAW, aku dilarang orang yang berbaring, kemudian ditimpa kepalanya dengan batu besar sampai ruku dan sujud. Ya, itu dan sujud tidak boleh membaca. Lalu setelah semua perjalanan Nabi dan malaikat Jibril Mikail selesai, lalu semua peristiwa tadi bacanya Subhana Rabbil Azim. Lalu berkata Jibril, Amar rajul ladzi ataita alaihi. Adapun sujud yathlaqu ra'sahu bil hajar fahuwa rajul ladzi ya'khudhul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis sholatil maktubah. Kata malaikat Jibril, adapun lelaki yang kamu datangi tadi, ya, kepalanya ditimpa dengan batu yang besar. Berulang kata Nabi SAW, itu adalah orang yang aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid fa'akthir fihi du'a.
dia tidur Jarak dari sholat terdekat antara seorang yang hamba wajib. dengan Allah adalah Dia ketika tidak sujud. melaksanakan isi Al-Quran Perbanyak dan oleh melanggar muridnya apa di yang dalam dilarang sujud. oleh Al-Quran. Maksudnya Dia sujud akan dalam sholat. mengalami Adapun itu di sujud alam di luar kuburnya sholat sampai mana yang lebih dekat? Orang Jadi alam kuburnya berdiri orang-orang tapi di yang dalam sholat, tidak mengamalkan isi atau Al-Quran sujud itu seperti tapi itu. di luar sholat. Dekat Dia mana berbaring, kepada Allah? timpa sampai Dekat pejat berdiri tapi menggelinding. dalam sholat Pas dibanding balik lagi sujud utuh tapi lagi, di luar timpa sholat. lagi menggelinding. Begitu terus sakitnya. Jadi berdoalah ya. ketika sujud, baik Jadi sholat salah fardu satu di atau sholat antara sunat. azab Tapi awas yang akan jangan Allah lupa timpakan untuk kepada membaca orang yang doa pokok mengabaikan di dalam sujud. Al-Quranul Karim. Subhana rabbiyal a'la. Para pendengar Boleh dan pakai pemirsa, wabihamdi. kisah ini Subhana masih rabbiyal agak a'la, panjang wajibnya dan penjelasan ini perlu Selebihnya kita sunnah, 3 lanjutkan kalinya yang untuk afdal. 1 kali pertemuan. Lebih lagi dari besok. 3 kali adalah Sekarang ini dianjurkan. waktu untuk Silakan. menjelaskan sudah Itu habis. dulu, lalu Tinggal setelah tersisa itu waktu berdoa. untuk dengan tanya doa jawab. sekehendak Kita cukupkan dulu ya sampai Maka, di sini. itu jarak Lanjutannya terdekat akan kita dengan teruskan Allah. esok Kalau hari, jarak waktu terdekat yang sama, berarti gelombang yang sama, didengar ya. dan dikabulkan. Taib, kita masuk Kedekatan sesi seorang tanya hamba jawab, dengan dan Allah untuk selalu pemandu tanya dikaitkan jawab ini dengan apa? dipersilakan kepada Dengan Aa diijabahnya Cepi doa. Sabtina Allah berfirman, untuk "Wa pemandunya. idza sa'alaka Wa ibadi sallallahu ala nabiyina anni fa Muhammadin inni wa ala alihi qarib wasallam." Mangga, ujibu Kang Cepi. da'watad da'i idza Ustaz, da'a." atas Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Kami membuka sesi tanya Nah, jawab. setelah Allah menyatakan Bagi aku yang dekat, akan bertanya aku langsung, silakan mengijabah bisa doa bertanya melalui orang-orang line yang telepon berdoa kepada. 022 8686 Jadi 2637 setiap atau ada bisa penjelasan melalui Allah dekat dengan pesan hamba, singkat ke nomor selalu 0811 dikaitkan dengan 1227 diijabahnya 1476. doa. Dan kita angkat Maka telepon saat pertama. sujud adalah Ya, saat silakan. yang Sudah masuk. terbaik Halo. untuk berdoa. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi Doakan wabarakatuh. orang tua yang Waalaikumsalam sudah warahmatullahi meninggal wabarakatuh. Dengan di Bapak dalam siapa, di mana? sujud. Boleh Bapak dibaca di- itu di doa Tanjung Raja, Lampung sholat Utara. janazah Mas Abdi, setelah silakan. takbir yang Silakan. ketiga. Assalamualaikum Allahumma gfir lahu warahmatullahi wabarakatuh. warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu Begini, wa Ustaz, wasi' saya ingin madkhalahu bertanya wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad Membaca Al-Quran. wa naqqihi min al Ada khataya yang kama membaca yunqqa Al-Quran itu thawbul abyadu min satu ad-danas juz, wa abdilhu jam. daran khairan min ada dari yang wa hanya ahlan setengah khairan jam. min ahli Itu pahalanya wa zawjan khairan min besar zawji mana, Pak Ustaz? wa adkhilhul Mohon jannah pencerahannya. wa idhu min Assalamualaikum adzabin nar wa warahmatullahi adzabil qabr. Lengkap itu, ya. Itu tuntunan dari Rasulullah Orang baca sallallahu Al-Quran ada yang alaihi wa 1 alihi juz 1 wasallam. jam, ada yang 1 Ya. juz setengah jam. Perbanyak gitu ya. doa dalam sujud karena itu adalah Jumlah saat yang dibaca mustajab. sama, cuma Tapi sujud di waktunya dalam ada yang sholat, ngebut, baik pada sholat setengah fardu jam beres. ataupun Ada sholat yang sunnah. normal. Sholat fardu nyaris 1 kita tidak jam mungkin berdoa baru di dalam selesai. sujud. Mana Pak? Bagi yang pahala berjamaah lebih ya, baik, yang bagi lebih laki-laki banyak di pahala. masjid. Ya, Baik barakallah. sebagai imam, sebagai makmum tidak memungkinkan. Pertama, Sebagai besar imam dia kecilnya harus pahala mempertimbangkan membaca kondisi Al-Quran makmum. dilihat Sebagai dari makmum beberapa tergantung imam. Kalau Pertama, umpama jumlah imamnya ayat yang sebentar, dibaca. subhanarabbiyal Kemarin sudah a'la kita saja terangkan cukup 3 per kali huruf lalu bangkit, itu 10 kita nggak pahala. bisa doa. Per ayat Satu-satunya itu sama kesempatan dengan yang orang luang berkorban untuk berdoa dengan dalam 1 sujud ekor adalah dalam salat, ya. sunnah. Itu Sunnah pertama. apapun, sunnah Dari rawatib, aspek tahiyatul masjid, syukur, tilawah wudu, lafziyah. apalagi tahajud. Kedua, ya. nah ini duha. kedua. Silakan berdoa Aspek di dalam penghayatan. sujud ya sekehendak. Kalau umpamanya maka itu kedua insya orang Allah tadi dikabulkan oleh Allah tajwid Azza wa makhrajnya Jalla. sama. Ya, Inilah bagus. saat yang kedua. Benar, tidak ada lafaz yang Saat berubah. yang ketiga. Saat Dan, terbaik untuk berdoa adalah jumlah ayat yang dibaca di sama, sore cuma waktu yang hari berbeda. Tinggal Jumat. kedua. Terutama Apa yang antara kedua itu? asar sampai maghrib. Yaitu penghayatan terhadap apa Itu yang ada dibaca. satu saat yang mustajab untuk Semakin berdoa. menghayati Tak ada seorang pun bacaan, muslim semakin besar pahala. yang berdoa di saat itu kecuali Membaca pasti 1-2 dikabulkan ayat oleh dengan Allah Azza wa Jalla. penghayatan lebih baik daripada Bersabda Rasul membaca sallallahu seluruh alaihi isi wa alihi Al-Quran wasallam, tanpa khairu penghayatan yaumin sama tala'at sekali. alaihi syams. Oleh yaumul karena itulah jum'ah. maka aspek Fihi penghayatan khuliqa terhadap Adam isi wa fihi udkhilal dibaca, jannah wa fihi itu tiba alaih mempengaruhi wa besar fihi kecilnya uhbitu ilal pengaruh ard Al-Quran wa kepada fihi jiwa kita. taqumus sa'ah. dan mempengaruhi besar kecilnya Kata Nabi pahala. sallallahu alaihi Ya. wasallam, sebaik-baik Berdasarkan hal hari itulah, yang di maka hari itu matahari mau masih sejam, terbit mau setengah adalah hari jam, Jumat. maka Di hari aspek Jumat penghayatan. Adam diciptakan. amat sangat mungkin yang Di hari 1 jam Jumat lebih Adam menghayati dimasukkan ke daripada dalam yang setengah jam. surga.
Di hari Jumat juga Adam tobat dan tobatnya diterima. Di hari Jumat juga Adam diturunkan dari surga ke muka bumi, dan di hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Al-Quran semakin bagus. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab setengah Sahih jam. Muslim. Setengah jam lagi dipakai apa? Lalu berkata Nabi alaihi salatu Mungkin dipakai wassalam, hal fi yang yaumil mubah jumu'ah umpamanya, ya. sa'atun Sementara la itu yang tadi yuwafiquha setengah jam muslim wa sisanya huwa masih qa'imun tetap dipakai yusalli baca Al-Quran. yas'alullaha Maka lebih khairan utama illa yang a'tah satu wa jam, qala karena biyadih dipastikan qulna penghayatan yuqalliluha lebih mendalam yazhaduha. daripada yang setengah jam, dan Di waktu dalam hari yang Jumat ada digunakan satu dalam saat hidupnya lebih banyak untuk tidaklah membaca seorang Al-Quran. muslim Wallahu a'lam. berdoa di dalam sholat di saat itu meminta kebaikan kepada Allah kecuali pasti Allah akan berikan Ya, silakan. apa yang dia minta dalam doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kapan saat Dengan tersebut Bapak siapa, di mana? para ulama ikhtilaf. Kodim di Cimahi, Pak. Sebagian ulama menyatakan Mohon kecilkan, innaha Pak, ya, inda radionya. tulu'is syams. Saat itu adalah saat ketika matahari terbit. Pagi-pagi di sebagian pendapat. Surah An-Nas. Wa qala ba'duhum inda zawal. Sebagian ulama lagi ada yang menyatakan Idza ketika jaa Nasrullah, zawal. ya. Zawal itu ketika matahari pas di tengah terus mulai bergeser ke arah barat. Itu zawal. Bahasa kitanya tergelincir. Mulai matahari mulai tergelincir, maksud tergelincir dari mulai tengah-tengah bergerak menuju ke arah barat. Wa qala akharun ma'al adhan. Sebagian ulama lagi menyatakan ketika azan. Wa qila idza su'adal khatibul mimbar. Menurut ulama yang lain lagi, saat itulah ketika khatib naik ke atas mimbar. Pak Syarifuddin di Cimahi ya? Fa akhadha fil khutbah, lalu memulai khutbah. Ada Waqila satu idza keluarga qama yang an-nasu berhasil. ila shalah, menurut pendapat lain ada Ketika lagi yang ditanya, menyatakan ibunya ketika menjawab, manusia ketika menyusui, berdiri mau membaca menunaikan surah sholat An-Nasr. Jumat. Seusai Pertama khutbah, yang dimaksud berhasil di dikomatkan sana sholat itu Jumat itu saat dari yang aspek mustajab apa? untuk Apakah berdoa. semuanya menjadi sarjana, pengusaha Tapi semuanya, kemudian mayoritas ulama, kaya raya? mu'dhamul ulama, sebagian besar Kalau itu ulama menyatakan hanya saat berhasil tersebut dari adalah aspek ba'dal duniawi asar. semata-mata. Dan Akhiratnya inilah belum terlihat pendapat ibadahnya, yang lebih lihat rajih. agama ini. Ya, lihat Apa mayoritas alasannya? mereka, Alasannya anak-anaknya berdasarkan ini hadis terhadap Nabi syariat. Sallallahu Alaihi Kalau hanya Wasallam. berhasil dari aspek duniawi, Yaumal tapi Jum'ah agamanya minim Thinta atau asyrata, pas-pasan, dia gagal. yakni as-sa'ah. Itu yang pertama. La Yang kedua, yujadu kalau yang muslimun dimaksud berhasil itu yas'alullah anak-anak ta'ala soleh-soleh syai'an semuanya. illa a'tahu Allah azza wa jalla Hufadzul Quran, faltamisuha semuanya akhir penghafal sa'ah Al-Quran. ba'dal asr. Semuanya taat. Hari Jumat Dari aspek itu agama. ada Dari aspek 12 dunia juga jam. pendidikannya bagus, berhasil. Hari Jumat ada 12 jam. Nah, Tidak ada apakah seorang itu pun muslim karena khasiat membaca yang idza meminta jaa kepada Nasrullah Allah atau surah An-Nasr? sesuatu Kita jawab kecuali Allah akan berikan karena apa yang dia apa? minta. Karena nggak ada Di hari nas. Jumat itu. Dari Rasul Cari SAW oleh kalian yang saat menyatakan tersebut demikian. adalah saat Si ibu itu setelah tahu dari asar. mana kalau baca surah An-Nasr Di sini anak-anaknya diriwayatkan akan berhasil. Oleh Imam Abu Daud Tapi dalam real kitab nyata sunannya, berhasil. juga Imam An-Nasai dalam Mungkin Sunan bukan karena Al-Kubra'nya. membaca surah Hadis An-Nasr ini ketika disahihkan oleh Syekh menyusui. Al-Albani rahimahullah Tapi dalam karena kitab pendidikan Sahih yang At-Targhib wa bagus, Tarhib. ya, Yang menunjukkan mungkin bahwa aspek saat genetika mewarisi yang dimaksud kecerdasan, kepandaian dikabulkannya orang doa tuanya, di hari kerajinan Jumat adalah orang sore hari tuanya, ba'dal asar dan sampai maghrib. dikondisikan dalam Perbanyak rumahnya, doa di sana, akhirnya ya. terdidik. Adapun dalam yang kondisi lain-lainnya yang bagus, seperti disiplin, umpamanya cerdas, ada yang pintar berpendapat gitu ya, ketika mampu zawal mengatur ini waktu, tidak akhirnya mungkin. menjadi orang Karena yang ketika berhasil. zawal kaum Aspek muslimin itunya, pas bukan bacaannya. mau memulai Adapun kalau mendengarkan memastikan khutbah. atau Tidak mungkin meyakini berdoa atau minimal dan tidak menduga boleh kuat berdoa bahwa ketika itu mendengarkan karena khutbah. bacaan surah An-Nasr, Ketika azan, itu perlu ketika azan dalil. harus Kalau menjawab tidak ada dalil, dia hanya lafaz melihat yang arti, dikumandangkan "Idza oleh jaa muadzin. Nasrullahi wal fath." Ketika Apabila datang kemenangan imam naik kepada mimbar kamu, nggak bisa berdoa pertolongan karena Allah dan harus kemenangan. mendengarkan khutbahnya. Ra'aitan nas yadkhuluna Ketika fi orang dinillahi mau afwaja. sholat dikomatkan Kamu mau lihat sholat nggak bisa orang-orang berdoa kan berbondong-bondong mau masuk ke sholat. dalam surga. Ini pernah kita jelaskan Karena maknanya, itu ya. pendapat yang Di rajih sudah Ramadan adalah sudah Ramadan ba'dal ya. asar Itu
setiap hari Tidak, Jumat. para ulama Jadi tidak sepekan sekali itu tidak dipastikan ada mengaitkan saat itu tuh. pembacaan Cari ayat ini dengan setiap Jumat keberhasilan. pada asar perbanyak Bahkan doa, yang ya. ada adalah Kita bila tidak sudah tahu di berhasil, jam pertolongan berapa, sudah di menit datang, keberapa, di kemenangan detik sudah keberapa di saat tangan, itu tapi yang diperintahkan jelas apa? kalau Tasbih, berbetulan tahmid, seorang dan muslim istighfar. berdoa kepada Allah di saat itu, Bukan dari awal maka yang menjadi doanya penyebab pasti berhasilnya dikabulkan usaha oleh itu Allah bukan. Subhanahu wa Adapun ta'ala. kalau ternyata Inilah usahanya saat berhasil, terbaik itu yang bukan ketiga karena untuk bacaan berdoa. surah An-Nasr yang dia baca di dalam Saat ketika terbaik berdoa. keempat Mungkin adalah doa, duburus mungkin shalawatil pendidikan, maktubat. pembinaan, pengkondisian Di terhadap akhir anak, setiap Ada sholat aspek fardu. doa, Selesai ada sholat aspek, fardu, salam, pembinaan lalu yang wirid. bagus, itu yang membuat berhasil. Zikir ya. berdasarkan Jadi zikir tidak ada yang diajarkan sunnahnya, oleh tidak ada Nabi syariatnya SAW. ketika Setelah itu baru menyusui berdoa. membaca surah An-Nasr. Doa Silakan sedang selesai menyusu sholat ini baca surah mustajab. apapun, bebas. Dikabul oleh Allah. Tapi jangan menentukan surah Berdasarkan tertentu lalu sebuah diyakini riwayat dari karena Abu surah ini Umamah memiliki radhiyallahu an. faidah Dia di sana. berkata, nggak boleh tanpa adanya. Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu du'ain asma. Ada orang yang bertanya, dari pesan doa singkat, yang Ustaz. bagaimana Ini yang paling dari didengar beberapa oleh penanya Allah? yang Maksud bertanya paling dengan didengar, pertanyaan paling senada. diijabah. Pertanyaannya adalah bagaimanakah Beliau tentang menjawab, seorang yang jauful selalu membaca lailil Al-Quran akhir atau wa duburus bacaannya shalawatil kurang bagus, maktubat. tajwid dan makhrajul huruf. Doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah doa di sepertiga akhir malam. Barakallahu fiik. Di akhir malam. Iya. Dan di Wafika akhir barakallah. setiap Orang sudah bisa sholat membaca fardu Al-Quran yang orang lima gitu ya, lancar. Salat-salat yang diwajibkan. Tapi tajwid makhrajnya Dari masih sinilah keliru. kita Kan mengetahui nggak mau belajar. bahwa seusai keliru sholat besar termasuk lah. Jangankan yang seperti saat itu, yang sangat sudah mustajab menguasai untuk berdoa. tajwid makhraj, Imam Ibnu Qayyim bahkan rahimahullah sudah ta'ala menjadi guru, menegaskan dalam dia kitab harus tetap Madarijus belajar Salikin lagi bahwa tajwid makhraj salah kepada satu orang di yang lebih antara ahli. momen yang sangat Karena baik untuk belajar berdoa ala adalah kadarnya seusai dari sholat guru-guru yang kurang ahli masih Itulah belum yang sempurna. keempat. Ini terus Yang terang ya. kelima, Saya sejak remaja sama setelah Bujang itu selesai sudah menjadi adzan guru tajwid sebelum dan makhraj. dikomatkan untuk sholat Pernah antara belajar adzan kepada dan komat itu guru-guru, saat kepada yang qori mustajab dan untuk seterusnya, berdoa. ya. Lalu merasa Selesai sudah bagus, adzan sudah dikumandangkan, baik tajwid ya. makhraj saya. Berdoa silakan. Terus teorinya sudah menguasai. Pertama Prakteknya jawab sudah. dulu muadzin Dah dengan sekarang kalimat atuh, yang sama seperti kalau yang membaca dikumandangkan oleh Al-Quran di muadzin depan orang kecuali yang hayya benar-benar alatain, ahlinya kecuali hayya ala sholah, disalahkan hayya ala atuh. falah. Ya, disalahkan Dijawab dari dengan apa? aspek La haula dari wa la banyak, quwwata terutama illa billah. makhraj huruf. Selain Kadang itu ikuti. tajwidnya juga ya. Roknya Sebagian tuh ulama harusnya seperti tebal, Syekh dibaca Abdurrahman As-Sa'di tipis rahimahullah gitu ya. menyatakan Terus demikian juga ketika tajwid ketika adzan fajar melafatkan huruf yang po, menyatakan bo, itu jangan as-salatu manyun. khairu minan naum. Ya, Ini selama tidak ada satu waw maqam, gitu. Kalau satu ada manzilah, waw, satu sok tempat sing dengan manyun. hayya alatain. Tapi kalau si dijawab dengan rokok la jangan si haula wa la oto, quwwata illa billah. syaiton jangan Termasuk seton, juga manyun. Itu seruan keliru, sallu salah. fi rihalikum sallu fi buyutikum. Ya, jadi harus terus dijawab belajar dengan la lagi, haula wa la belajar quwwata lagi. illa billah. Karena Ya. itu pengganti dari Apalagi hayya yang alatain. tajwid makhrajnya belum benar, dikhawatirkan. Jawab dengan la haula Salah wa la quwwata tajwid, illa salah billah. makhraj, salah arti. Nah, selain itu yang persis panjang seperti jadi yang pendek, yang diucapkan pendek oleh jadi panjang, bisa muadzin. 180 derajat. Sebagian artinya. ulama ada lagi yang menyatakan Umpamanya wala as-salatu ana khairu minan naum dijawab juga dengan abidum as-salatu ma khairu minan naum. wala panjang tuh Berdasarkan sabda Nabi kalau dibaca sallallahu pendek alaihi wasallam, wala ana faqulu abidum mithla ma ma abatum yaqulul la muadzin. panjang artinya tidak aku Ucapkan tidak oleh menyembah kamu Tuhan yang kalian sembah. seperti Tapi yang kalau la-nya diucapkan oleh pendek muadzin. wala ana Ucapkan abidum ma seperti abatum yang artinya diucapkan saya oleh muadzin. pasti menyembah Tuhan Nah, termasuk yang kamu tasbih sembah. Harusnya karena tidak. hayya Ini alatain itu pasti kan sesuatu yang dikecualikan. 180 derajat atau Selain itu salahnya ya. ikuti termasuk Harusnya as-salatu la khairu minan naum. Kita ilaha ikuti illallah. as-salatu La-nya khairu panjang. minan naum. Ini dibaca dibaca Adapun pendek. La doa ilaha yang banyak illallah. Kan sering dibaca orang gitu oleh ya. kaum muslimin ketika Kalau la-nya mendengar dibaca as-salatu pendek khairu disebut minan naum, lam tauhid, kemudian dijawab dengan maknanya sodaqta adalah wa pasti barota wa ana la ala ilaha dzalika illallah. Pasti minasyahidin ada ila ilah aslallah. selain Allah. Tidak ada asalnya Bertolak dari Nabi belakang. sallallahu alaihi Ya. wasallam.
Itu salah apa? Tajwid. Karena tidak ada hadisnya. Ada yang salah maka makhraj. janganlah Umpamanya diikuti dalam beragama kan mengikuti fasolli siapa? rabbika, Mengikuti Nabi harusnya SAW. wanhar. Bukan mengikuti Ini dibaca pikiran orang. fasolli Kalau Nabi rabbika tidak mengatakan wanhar. dalam baca doa itu tidak Salatlah menjawab dengan kamu jawaban begitu, demi ya Rabbmu jangan. wanhar Ikuti dan seperti bentaklah. yang dikatakan Keliru. oleh muadzin. Harusnya wanhar dan menyembelihlah, Setelah jawab berkurbanlah salawat tentang dulu Idul ya Adha. kepada Nabi Fasolli salatlah kamu li rabbika demi Rabbmu untuk Allah wanhar dan menyembelih. Ini baca wanhar. Setelah itu silakan berdoa. Wa ammas sa'ila Sebelum fala, salat sunat kalau ada harusnya salat sunat tanhar. ya. Adapun Boleh orang selesai yang sholat meminta sunnah jangan qabla. kamu bentak. Menjelang apa Ini namanya dibaca wa dikumandangkan ammas ya sa'ila fala tanhar. Maka itu Adapun termasuk para salah satu orang-orang yang meminta momen yang jangan bagus kamu untuk sembelih. Berkata Nabi Lihat, sallallahu alaihi contoh wasallam dalam hadis sahih salah riwayat makhraj, Imam Abu Daud dan Imam salah At-Tirmidzi, la tajwid yurad bisa du'a apa? bainal Rubah. adzan wal iqamah. Tidak Kalau akan tidak ditolak belajar doa lagi, yang banyak dikumandangkan, yang banyak diajukan, yang merubah dipanjatkan arti. Wajib antara belajar adzan dengan lagi, ya. qomat. Maka orang-orang Dalam yang hadis tajwid lain riwayat makhrajnya Imam masih Abu kurang, Daud coba juga belajar dengan sanad tahsin. yang sahih, Di kita ada program Thintani ya, la program tahsin turaddani Al-Quran baik untuk au ikhwan qalla ataupun ma untuk turaddan. akhwat. Coba ikut. Ada ya. dua- Jangan sampai merasa cukup dua apa? dengan Dua yang momen ada, terlebih yang ada ini berdoa super yang kurang dan tidak masih akan banyak ditolak salah dan atau keliru. sedikit Belajar, sekali ya. jarang Allahu sekali a'lam. ditolak. Baik, Umumnya syukur Ustaz dikabulkan. atas jawabannya. Kita akan kembali Pertama, mengharap, ad-du'a penanya indan melalui nida. line telepon di nomor Yaitu 022 berdoa seusai azan. Silakan, sudah masuk. Hadis tersebut diriwayat oleh Imam Abu Daud. Yang keduanya Waalaikumsalam ketika berada di warahmatullahi front wabarakatuh. berjumpa Dikecilkan. dengan musuh di medan perang, Alhamdulillah, itu sawang saat-saat sunnah yang berdoa. juga mustajab untuk Barakallahu berdoa. Boleh minta doa, ya Allah wafatkan saya sebagai syahid di medan Ya. perang. Mudah-mudahan sekarang tidak Ya Allah, Amin. ikhlaskan niat Tahun saya yang dalam kemarin perang ini yang penting. dijelaskan bahwa bacaan Walaupun surah terbunuh Yasin di medan kepada perang, orang tapi sakit niatnya ria, atau hoyong orang yang kapuji sedang dalam sakaraat, rangka juga kepada orang sudah gagayaan meninggal, agar hadisnya disebut doi. pemberani, Yang pahlawan, menjadi jagoan, pertanyaan, mohon wanian, dijelaskan beranian gitu ya. bacaan apa saja Lalu maju ke apabila medan kita perang, sedang menunggu terhapus itu pahalanya itu, sayang ya. Iya. Pengorbanannya Kembali nyawa, tadi tetapi dia mati. Tapi sudah ketangkap ternyata ditolak. apa bacaan Pengorbanan yang harus tersebut dilakukan karena ketika niat yang menunggu. Nah, mungkin menunggu Niat orang yang ikhlas, sakit, berdoa kepada Allah. atau Allah akan menunggu orang yang kabulkan. sudah meninggal sebelum Kita kan dikuburkan. sedang perang ini oleh Allah Mungkin disuruh gitu ya. banyak berzikir. Atau menunggu Ketika perang Sepertinya loh. masuk lagi Ustaz. Ya, Sabar, padahal duduk, kita mangga. sibuk, harus Duduk, konsentrasi. Tapi diperintah banyak silakan berzikir. yang telepon. Allah berfirman, Oh, berbeda. surah Al-Anfal ayat Silakan Bu, 45. dari Ya, siapa silakan. di mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum silakan, Ibu. fi'atan Mangga Bu Irma. fathbutu Waalaikumsalam. wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Gimana kalau misalnya Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, tegarlah kamu Iya. dan berzikirlah kepada Allah Ini dengan zikir yang berarti banyak wanita, ya? agar kamu menang. Baik, barakallah. Zikir berefek kepada kamu. Jangan Salah satunya kan doa. wanita. Doa termasuk bagian Kita dari aja yang zikir, laki-laki. itu Nggak dikabul berani ketika berada di medan membaca perang. Al-Quran memakai celana pendek atau Berkata memakai Rasul hanya sallallahu alaihi wasallam, crossover, "Thintani la turaddani aw qalla Karena ma Al-Quran turaddan." kalamullah. Ada dua momen Ada doa adab yang ketika tidak membaca. akan ditolak atau sangat Kalamullah jarang itu ditolak. mulia, Pertama ya. doa seusai Apa yang adzan, kita lafazkan yang kedua wa bukan makhluk. indal ba'si hina Tapi yulhamu kalamullah dan ba'duhu ba'dha. kalamullah termasuk bagian dari sifat Allah dan sifat Yang Allah keduanya bukan adalah ketika makanya berada dalam karena kecemasan sifat di Allah medan bagian perang, dari zat yang ketika bukan makhluk, kita prajurit boleh saling berlindung bunuh satu kepada sama lain sifat-sifat dengan Allah. lawannya. sebagaimana kita berlindung kepada zat Allah. Inilah Seperti a'udzu momen yang keempat, aku apa berlindung kelima? kepada Kelima ya, kalimat Allah yang yaitu maha sempurna. A'udzu antara dua biridhoka, adzan a'udzu sudah dan biridhoka antara min dan sakhatik. ketika berjumpa Aku dengan berlindung musuh. kepada keridhoanmu. Ya. Keenam, Nah, dan seterusnya, ridho itu termasuk Yang salah juga satu di antara sifat Allah. saat yang baik Membacanya untuk berdoa berbeda adalah dengan membaca Quran, dengan membaca buku biasa, Ketika dengan saum. membaca yang lain-lain. apalagi saum Jangankan fardu jangankan Ramadan anu ini, apa saum sunnah juga Al-Quran, begitu. baca kitab ya. saja.
ya, yang bukan ada 1-2 ayat Al-Quran. Berkata hadis, Rasul tapi umumnya sallallahu alaihi wasallam, penjelasan biasa, "Thalathatun tapi la berbahasa. yuraddu Kita nggak du'ahum." berani pakai celana Ada pendek, 3 pakai golongan kaos manusia pendek, ya. tuh. Ambil Doa celana mereka atau itu sarung, tidak akan baju ditolak atau oleh Allah minimal, Azza wa Jalla. sweater gitu, kemudian Salah satu di antara barulah yang 3 membaca, ini ya. adalah Apalagi akhwat, apalagi akhwat. as-shaimu hatta Maka yuftira. muliakan Al-Quran sebagaimana Orang yang saum mestinya, termasuk sampai ketika dia membacanya, itu ya. Wallahu a'lam. berbuka. Bukannya Silakan waktu lagi. maghrib. Apakah Bukan yang pertanyaan buka Pak tadi akan dijawab waktu dulu? siang hari sebelum maghrib. Itu mah bukan buka tapi batal atau ya. Jadi orang yang saum sampai dia berbuka, selama saumnya itu doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayo kaum muslimin di mana saja yang mendengarkan suara saya ini, perbanyaklah doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 yang sekarang ini sedang menguasai dunia. Dan tidak bisa dilawan. Hanya bisa dicegah, diantisipasi dengan disiplin yang penuh. Kalau ada yang tidak disiplin gitu ya, dengan bersandar kepada takdir yang disalahfahami, takdir tanpa ikhtiar. Kenlah, kalau takdirnya kena, kalau enggak gitu. Akhirnya enggak ada ikhtiar. Keliru dia. Oleh karena itu wajib ikhtiar. Baru setelah ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu dilakukan seusai ikhtiar. Seorang sahabat datang ke masjid pakai unta, kemudian masuk ke masjid, untanya dibiarkan. Kata Umar, hei, ikatkan dulu. Kata dia, saya tawakal kepada Allah. Kalau dia rizki saya, pasti dia nggak akan pergi. Kalau pergi berarti bukan rizki saya. Apa kata Umar? Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru setelah itu tawakal. Sama, kita parkir motor, parkir mobil, kita ikhtiar dulu, dikunci, ada alarm gitu ya. Terus ada kunci rahasia, digembok lagi ya. Setelah itu dititip ke tukang parkir, Kang, titip, siap. Nanti dikasih 2.000, siap, memang segitu tarifnya. Nah setelah itu tawakal. Kalau ternyata setelah usaha maksimal kecurian juga, ya itu baru takdir. Kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, berarti takdirnya memang sudah kehilangan. Tapi kalau umpama kita parkir di pinggir jalan ya, matikan kuncinya, dibiarkan di sana ya. Kita masuk ke toko, ke supermarket, kemana, dalam kondisi kunci di sana, lalu hanya beralasan tawakal. Kalau ini rezeki saya, nggak akan hilang. Tapi kalau bukan rezeki gitu ya, walau digembok, dikunci, dia pasti akan hilang. Cul weleos ya. Kata si pencuri, ini hadiah. Gratis, tanpa harus usaha. Si motornya ada, si kuncinya ada di sana, STNK-nya juga nyantol di sana gitu ya. Bensin full kelihatan, cek cegur langsung saja. Hadiah itu. Ikhtiar dulu. Termasuk untuk menghindarkan lebih menyebarnya COVID-19 ini ada ikhtiar. Lockdown, stay at home ya. Social distancing, dan seterusnya. Untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran virus ini. Adanya orang-orang yang salah faham tentang makna tawakal tanpa ikhtiar tadi, ini yang menimbulkan masalah bagi orang banyak. Karena orang-orang seperti mereka, akhirnya virus ini usianya lebih panjang lagi. Pas mau habis, mau mati, ada yang terjangkit lagi, hidup lagi 14 hari lagi. Yang terjangkit ini bersosialisasi lagi dengan yang lain, terjangkit, akhirnya nyebar lagi. Ya. Oleh karena itulah maka wajib ikhtiar. Setelah ikhtiar baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah berdoalah kepada Allah.
Selain ikhtiar lahir, ikhtiar batinnya berdoa. Ya Allah, angkat bala ini dari kehidupan kami. Allahumma rfa' hadzal bala anna. Allahumma rfa' anna hadzal bala. Ya Allah, angkat bala ini dari kehidupan kami. Ya, mudah-mudahan saja kalau seluruh kaum muslimin di saat sedang ibadah, sedang saum, doanya dikabul, semuanya berdoa dengan isi doa yang sama, Allah sesegera mungkin mengangkat bala ini dari kehidupan kita, ya. Momen yang lain yang terbaik untuk berdoa adalah nanti, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu di antara keistimewaan Lailatul Qadar, seluruh doa orang yang beribadah saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tiap hari waktu saum berdoa kepada Allah agar virus corona ini segera dicabut oleh Allah dari kehidupan kita. Nanti 10 hari terakhir tiap malam kita meminta kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini dari kehidupan kita. Insya Allah dikabul, ya. Selain itu ada beberapa personal tertentu yang doanya dikabul. Selain orang yang saum adalah imam, pemimpin yang adil, dan orang yang sedang dizalimi. Hadis tadi yang belum selesai saya tuntaskan. Rasul SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqul bi'izzati la ansurannaka walau ba'dahin." Ada 3 golongan manusia yang doa mereka itu tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Untuk level apapun, walaupun level RT, dia imam untuk warga RT-nya. Level RW, level desa atau kelurahan, kecamatan. Jadi presiden, menteri kan pemimpin juga ya untuk di departemennya, ya. Gubernur, bupati dan wali kota, camat, lurah dan kades, ketua RT, ketua RW, itu semuanya memiliki kans untuk dikabulkannya doa. Kalau adil, disinilah kita perlu memilih pemimpin yang benar-benar adil, bukan pemimpin yang zalim. Agar doa mereka itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang pemimpin yang adil pastilah akan apa? Pasti akan mendoakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemaslahatan bagi rakyatnya. Tidak egois, sebodoh amat. Rakyat saya kan bukan keluarga saya, kenal juga enggak, mau menderita, mau tidak, mau repot, mau tidak, mau miskin, mau tidak, sebodoh amat. Yang penting saya kaya, berkuasa. Semua sedang berkuasa itu sebanyak mungkin harta itu dikeduk dulu. Tidak begitu pemimpin yang adil demi kesejahteraan rakyat. 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang saum sampai dia berbuka. Ketiga, doa orang yang dizalimi. Doa ketiga orang ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di bawah awan, naungan awan pada hari kiamat. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kegagahanku pasti aku akan menolong engkau sampai dimanapun. 3 golongan ini termasuk 3 golongan yang doanya dikabul. Terutama yang paling ditakuti doanya orang-orang yang dizalimi itu. Hati-hati para penguasa. Kalau zalim kepada bawahan rakyat,
warga yang dipimpin, lalu warga yang terdolim itu menjerit kepada Allah untuk kebinasaan, kecelakaan pemimpinnya, itu kena itu. Atau orang biasa ke orang lain, pemimpin ke pemimpin lain, pejabat ke pejabat lain, warga ke warga lain. Atau ada juga pejabat tapi didolimi oleh rakyatnya, mungkin saja ada. Tidak selalu pemimpin yang mendolimi rakyat, rakyat yang mendolimi pemimpin juga ada. Contohnya umpamanya membongkar aib-aib pemimpin gitu ya, itu kedoliman loh ya. Mencela, mencerca pemimpin secara terbuka di mimbar-mimbar bebas, itu kedoliman loh. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Itu kedzaliman, jangan saling mencela, jangan saling menghina, termasuk juga sesama wanita, jangan memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk ya. Terus di akhir ayat itu wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari hal itu, zalim dia. Mereka lah orang-orang zalim. Walaupun yang dicerca, yang dihinanya, yang digibahinya, yang difitnahnya, yang pojokkan, direndahkan itu orang biasa. Apalagi kalau pemimpin, zalim. Ada nggak rakyat yang menghina pemimpinnya? Banyak, zalim. Ada nggak rakyat atau warga yang membongkar aib-aib penguasanya? Banyak. Namanya penguasa kan orang biasa, pastilah banyak aibnya ya. Kalau dikorek-korek ya bisa jadi buku setebal ribuan halaman. Nggak boleh. Wajib kita tutup, nggak boleh digibahi. Kalau mau perbaiki ya perbaiki, usulkan ke orangnya. Jangan orangnya tidak mendengar tapi diungkap secara bebas di mimbar-mimbar umum ya. Ke orangnya nggak sampai. Itu kedzaliman. Hati-hati dengan kedzaliman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang zalim. Karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Termasuk orang yang akan dikabul doanya adalah ini, kiat agar doa kita dikabul, mendoakan orang lain ketika kita berdoa untuk diri sendiri. Jangan egois ya. Kalau kita ingin harta, dipermudah rezekinya, doakan orang lain, ya Allah, kawan saya, sahabat saya, saudara saya, si fulan, sedang kesulitan ekonomi. Bukakan pintu rezeki bagi dia, ya Allah. Apa efeknya? Efeknya isi doa itu akan tertuju juga kepada kita. Ad-du'a bidhahril ghaib namanya. Berdoa untuk seseorang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Berkata Rasulullah SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlih. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakannya itu mustajab. Di samping kepalanya ada malaikat yang diutus, yang ditugaskan. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu. Makanya kalau kita punya penyakit ingin disembuhkan, doakan. Ya Allah, sembuhkan semua saudara, sahabat, dan kawan-kawan saya yang sekarang sedang sakit. Cabut penyakitnya, kembalikan lagi kesehatannya ya Allah. Dalam kondisi kita sedang sakit. Apa kata malaikat? Amin walaka bimithlih.
Amin. Dan bagimu seperti isi doamu. Ya Allah, banyak di musim pandemi COVID-19 ini orang yang tadinya cukup menjadi miskin. Yang tadinya pas-pasan menjadi miskin. Yang tadinya miskin tambah miskin. Yang tadinya sangat miskin, tambah terpuruk. Ya Allah, bukakan pintu rizki untuk mereka. Mudahkan rizki ini untuk mereka. Nanti malaikat mengaminkan, amin dan bagimu seperti isi doamu. Gitu tuh. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya kan pernah cerita ya tentang ada seorang yang sedang haji gitu, punya istri gitu, ditelepon oleh ibunya. Di samping ibunya ada istrinya ini. Kata ibunya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Doakan ya agar adikmu segera dapat jodoh orang yang solihah. Langsung istrinya itu ya, jangan berdoa begitu. Jangan doakan adikmu agar punya istri yang solihah, agar segera nikah lagi. Kenapa? Nanti ada malaikat yang mengaminkan, amin walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Mendoakan orang, ya Allah berikan jodoh kepada si fulan, sama dengan ya Allah berikan saya jodoh lagi. Dan begitu. Maka istrinya langsung, jangan berdoa begitu. Oleh karena itulah maka doakan orang lain. Dengan doa-doa kebaikan maka insya Allah doanya bakal Bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah beberapa saat yang terbaik untuk berdoa. Silakan pilih semua saat itu. Lakukan doa di saat-saat seperti yang diterangkan tadi. Pertama di sepertiga akhir malam. Kedua saat sujud di dalam sholat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ketiga di sore hari Jumat ba'dal asar. Keempat seusai sholat fardu. Kelima antara adzan dan qomat. Keenamnya ketika berjumpa dengan musuh. Nah, kita nggak punya musuh sekarang ya. Keenamnya ketika saum. Ya. Ketujuh ketika dizalimi. Kedelapan, kalau kita menjadi seorang pemimpin, berlakulah yang adil dalam kepemimpinan kita, doanya dikabul. Dan kesembilan, mendoakan orang lain. Maka doa kita dikabul untuk orang tersebut dan doa itu akan terkena juga kepada kita ya. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, syukran Ustadz atas pemaparan materi dan silakan kami mengundang para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Al-Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, saya Ibu Nur di Bandung. Dengan Ibu Nur, silakan Ibu. Ya, Ustadz, saya mau nanya doa berbuka puasa itu loh Ustadz, itu afdalnya dibaca sesudah minum atau makan kurma atau sebelumnya Ustadz? Itu Ustadz, itu aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa berbuka saum adalah doa yang diucapkan selama periode buka. Jadi yang pertama begitu azan sebelum makan kurma bismillah terlebih dahulu ya. Bismillah, kemudian minum setelah kurma minimal 3 biji itu sunnah. Kemudian baru minum air putih ya. Setelah itu baru berdoa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah uruk. Apa ini? Tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan telah tetap pahala insyaallah ya. Doa itu menunjukkan setelah minum, setelah
tenggorokan ini dibasahi dan setelah rasa haus hilang. Bukan pas mau makan, dhahabadhu wabtalatul uruq wa thabatul ajru. Kan masih belum basah ini. Masih kering ya. Nah, bismillah dulu, lalu setelah itu barulah berdoa ya. Demikian Bu Nur, wallahu alam bisawab. Silakan Ya, lagi. terima kasih Ustadz kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Dan kita angkat kembali penelpon di line telepon 0228686267. Ya, silakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dengan Agus di Bandung, Ustaz. Ya, Ya. silakan. Kang Agus. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fika barakallah. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa berdoa yang waktu dijabah di akhir sholat fardu. Atau mau dijelaskan lagi, apakah setelah kita berzikir atau di dalam di saat sebelum salam tuh di akhir, setelah tahiyat akhir itu. Ya. Ini bagaimana, Ustaz ya? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada dua kelompok pendapat. Yang dimaksud dubur setiap sholat. Pertama menyatakan termasuk bagian dari sholat, yaitu di dalam sholat sebelum salam. Yang kedua menyatakan seusai salam. Sebab Nabi SAW menyatakan siapa orang yang membaca di setiap dubur setelah sholat, di setiap dubur sholat, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33, maka akan diampuni dosanya walaupun sebesar buih sebanyak buih di lautan. Apakah itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, seusai salam. Tidak ada yang berpendapat itu adalah dibaca di dalam sholat. Ya. Oleh karena itulah maka yang Imam Ibnu Qayyim menyatakan yang dimaksud dubur setelah sholat adalah ba'da sholat, itu termasuk saat yang mustajab untuk mengajukan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah salam, biasa Allahumma antas salam minkas salam sampai seterusnya, terus wirid, terus membaca ayat kursi, terus membaca qulhu, al-falaq, an-nas, setelah itu barulah berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ustadz atas jawabannya, dan kita akan mengangkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Husna di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bayar kifarat ke 60 orang miskin, tapi kerabat dan lingkungan sekitar juga termasuk orang-orang yang membutuhkan, seperti tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, dan janda. Yang saya mau tanyakan, bolehkah memberi kifarat di lingkungan sekitar saya tinggal dan termasuk kerabat saya? Bila ada orang yang menanyakan, apa boleh saya menyebutkan ini infak dan tidak menyebutkan kifarat? Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fik. Pertama bukan boleh, tapi afdolnya memang ke orang yang terdekat dulu, selama yang terdekat itu orang fakir dan miskin, terlebih kerabat, juga tetangga. Jangan sampai kata orang Sunda nyolok mata buncelik. Ke orang yang jauh ngasih, ke orang dekat tidak. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial ya. Dari orang terdekat, kerabat dulu kalau ada ya, saudara, kakak, adik, paman, keponakan atau saudara-saudara sepupu yang ada hubungan kekerabatan dan mereka fakir miskin, mereka dahulukan. Tetangga-tetangga dekat ya, bagus ya. Itu mungkin kifarat ini karena melakukan hubungan suami istri di siang hari ya. Kalau terus terang malu gitu ya. Kalau ada yang tanya ya diplomasi lah, ya udahlah ini rezeki bagi kalian gitu saja ya. Apakah boleh dikatakan infak atau sedekah? Boleh, karena ini memang termasuk jenis sedekah ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang seperti itu ya, tapi tidak bisa saum 60 hari berturut-turut, tidak bisa memberi fakir miskin makan. Akhirnya Nabi memberikan unta, tasaddaq bihi ala ahlik ya. Ini sedekahkan ini untuk keluargamu. Sedekah itu memang ya. Boleh ini sedekah, iya sedekah. Kifarat termasuk salah satu jenis dari sedekah. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon di nomor 022868662637. Ya, silakan.
Halo. Putus. Wah, terputus. Ah, Ya, silakan kebanyakan. kembali kami mengundang kepada penelpon. Ya, Ya. silakan sudah ada lagi. Silakan masuk. Ya, silakan Silakan. penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Akhina Adrian di Bandung. Ya, silakan. Ya, Ustadz, maaf pertanyaannya di luar tema. Ini mengenai zakat fitrah. Ada paman saya yang sakit epilepsi sejak kecil dan sudah bertahun-tahun kena PHK. Saat ini kondisinya bergantung dengan obat-obatan dokter. Istrinya mengajar mengaji, tapi dengan kondisi corona saat ini, mengajar hanya ada 2 murid, sehingga penghasilannya sangat kurang. Apa boleh zakat fitrah diberikan kepada beliau, dan bagaimana hukumnya? Syukron jazakallahu khair. Ya. Ya, afwan wa jazakallahu khaira. Adrian di Bandung. Bukan boleh, bagus. Paman dan bibi. Dan mereka memang fakir, mereka miskin. Mereka mustahik zakat, ya. Boleh zakat mal, salurkan ke mereka. Zakat fitrah, salurkan ke mereka. Kalau ada infak sedekah, salurkan ke mereka. Ya, bukan hanya boleh, tapi bagus. Karena ada 2 nilai di dalamnya. Pertama nilai zakatnya, keduanya silaturahminya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Kembali kami mengangkat pada penelpon di nomor 0228686267. Silakan. Ya, halo. Sudah masuk? Halo, Ya, Pak, silakan. Di Silakan, mana Pak. siapa? halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Ustaz. Siapa, Pak? Dengan Bapak Yogo di Pemalang Ustaz. Oh, Silakan, Bapak Pak Yogo di Pemalang. Silakan, Pak Iya, Yogo. ini Ustaz, tadi kan kalau berdoa di sepertiga malam ya Ustaz, kan lebih utama ya, Ustaz. Itu kalau setelah kita sholat taraweh sama witir, itu harusnya kita perlu sholat tahajud nggak Ustaz ya? Terus Iya. satu lagi Ustaz, ketika kita sholat subuh, kan imam pakai kunut. Itu harusnya kita ikut mengangkat tangan untuk berdoa nggak Ustaz ya itu? Iya. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Wa fika barakallah. Ya, Bapak di Pemalang. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau kita sudah sholat taraweh dengan witirnya, apa boleh tahajud lagi apa tidak, ya? Iya, tahajud di bulan Ramadan itu yang disebut dengan taraweh yang kita kenal sekarang. Di luar Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Di dalam bulan Ramadan namanya di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Atau diistilahkan dengan sebutan tarawih. Bentuknya itu juga sama, tata caranya, jumlah rakaatnya, waktunya, bacaannya, semuanya sama antara tarawih dengan tahajud karena itu juga cuma beda istilah. Nah, sekarang kalau kita sudah tarawih nih, jam 8:30 atau jam 8 sudah beres. Nanti malam jam 2 bangun lagi, boleh nggak sholat lagi? Ya, sudah kita terangkan, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau fajar menyingsing, waktu habis. Jadi dibolehkan. Dari sinilah para ulama ikhtilaf tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Ada yang 41, ada yang 39, 37, ya, ada juga yang 27, ada yang 23, ada yang 21, ada juga yang 13, ada juga yang 11. Sudah kita bahas semuanya dalil-dalil tentang hal itu. Dan itu ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama dan masing-masing ada sandaran berdasarkan hadis atau riwayat yang sahih, ya. Nah, jadi kalau seusai kita tarawih 11 rakaat, kemudian jam 2 bangun lagi, boleh sholat lagi, tapi tidak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena kalau witir kan artinya ganjil. Kalau 2 kali berarti jadi genap, bukan witir lagi, ya. Jadi tanpa harus witir lagi. Ini yang pertama. Kedua,
Bagaimana kalau kita berkeyakinan sholat subuh tanpa kunut? Ada yang kunut, kita bermakmum kepada imam yang kunut, ya. Imam Syafi'i kita sudah tahu mensunahkan kunut subuh. Dan ini perkara yang diikhtilafkan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat di kalangan para ulama. Sikap kita adalah mengambil pendapat yang terkuat dalilnya secara objektif, ya, dan ihtiram atau menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Nah, kalau kita menjadi imam atau kita sholat subuh sendirian karena ada uzur maka kita tidak kunut. Tapi kemudian kita bermakmum kepada imam yang kunut. Bagaimana? Ihtiram. Jangan sampai umpamanya menyatakan siapa yang kunut, dia mubtadi'. Oh, ahli bidah. Apa berani mengatakan ahli bidah kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa kita, siapa Imam Syafi'i, ya? Betul ada hadis yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah, ya. Tapi hadis tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujjah dengan berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama setelahnya yang menganut madhab Syafi'i juga ikut kepada pendapat beliau. Sampai sekarang ada yang kunut banyak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, ya. Jadi kalau ada imam dengan makmum berbeda pendapat, dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadis ini diterapkan bila imam dan makmum berbeda pendapat dalam gerakan-gerakan sholat. Ada orang yang berpendapat kalau sujud harus lutut dulu, ada yang harus kedua tangan dulu. Ada yang dari rakaat pertama ke kedua atau 3 ke 4, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung berdiri, ya. Macam-macam itu. Nah, ini ikhtilaf. Maka ketika berjamaah ikuti imam. Kalau imam begitu, kita begitu. Imam begini, kita begini. Walaupun kita berbeda pendapat. Termasuk kalau kita berpendapat gerakan imam itu bid'ah. Maka hadis ini berlaku innama ju'ilal imamu litamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat dan para ulama. Coba lihat, ya, ketika ada bid'ah marwaniyah. Ada seorang penguasa Marwan, ya, dia menjadi khatib di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Harusnya Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan apa? Dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Oleh Marwan dibalik, dia khutbah dulu baru sholat. Ini kebidahan. Para sahabat waktu itu masih ada yang hadir, yang hidup. Diingkari, ini bidah. Maka dikenal dengan bidah Marwaniyah. Tapi Marwan ini kekeh, ya, ngeyel. Akhirnya mereka melakukan sholat id dengan dibalik urutannya seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Ada para sahabat masih hidup. Apa reaksi mereka? Ikut kepada imam. Tidak, wah ini bid'ah, yuk kita misah. Enggak, itu kalau misah bisa lebih banyak, lebih parah lagi anunya. Madarat yang munculnya, ya. Bisa terpecah belah kaum muslimin. Ya. Oleh karena itulah mereka kemudian ikut. Ini sikap sahabat nih, ya. Demikian juga sikap para ulama setelahnya. Kita tahu salah satu orang yang paling keras kepada kebidahan adalah untuk zaman Kiwari yang sejaman dengan kita adalah Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah. Mujaddid abad kini, ya. Oleh orang-orang disebutnya dengan sebutan Bukharinya abad kini. Beliau menyatakan dalam kitab sifat salat Nabi, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sedekap lagi disebut dengan sebutan bid'ah dolalah. Beliau berpendapat Sami Allahu liman hamidah itu ke bawah. Siapa yang sedekap lagi bid'ah dolalah. Sementara para ulama Najd, para ulama di Saudi berpendapat
Sami Allahu liman hamidah sunnahnya sedekap. Kata Syekh Al-Albani itu bid'ah dhalalah. Tapi ketika beliau Syekh Al-Albani berangkat ke Riyadh lalu sholat bermakmum kepada Syekh bin Baz. Ternyata setelah ruku Sami Allahu liman hamidah beliau Syekh Al-Albani juga ikut sedekap. Padahal menurut beliau itu adalah bid'ah dhalalah. Ditanya kenapa anda sedekap, bukan itu bid'ah dhalalah. Innama ju'ilal imamu liyutam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian bila mereka benar, imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Bila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Inilah para ulama dan banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan ikuti. Walaupun menurut kita itu adalah bid'ah. Selama perbedaan pendapat itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ya. Nah, demikian juga kalau umpamanya kita berkeyakinan tidak kunut subuh. Lalu bermakmum kepada imam yang kunut subuh maka ikut. Angkat tangan dan aminkan. Berdasarkan hadis umum tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya dan kita angkat dulu penanya melalui pesan singkat. Ini banyak yang bertanya Ustadz mengenai doa setelah zikir sholat fardu tadi. Apakah mengangkat tangan atau tidak Ustadz berdoanya? Silakan. Tidak ada angkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu karena Nabi dan para sahabat pun tidak mengangkat tangan. Ini yang oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athan dalam kitab Ilmu Usul Bidah. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah berupa meninggalkan satu perbuatan tertentu yang memang itu perbuatan ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa pada salat. Kenapa? Apa mereka lupa? Masa lupa tiap hari sehari 5 kali ya. Kedua, apa mereka itu mengabaikan keutamaan mengangkat tangan? Enggak mungkin mengabaikan ya. Apa mereka itu tidak menganggap masa bodoh lah mau dikabul mau tidak, nggak mungkin juga. Terus kenapa itu tidak mengatakan itulah sunnahnya? Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah ya. Sunnah berdoa seusai sholat fardu adalah tidak mengangkat tangan, itu sunnahnya. Karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan dan juga para sahabat. Adapun di luar itu ya silakan angkat tangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon di nomor 0228686267. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Apud di Permana Ustaz, Bang. Ya, alhamdulillah, Sawang Sulna. Abdi pada Tumaros Ustaz. Pakai bahasa Indonesia Pak, ini secara nasional, bahkan internasional. Silakan Bapak pakai bahasa Indonesia. Saya mau tanya, itu dalam Fatihah Bismillah itu yang diutamakan, yang disirkan atau dijaharkan? Misalkan dalam tarawih itu 11 rakaat, terus ada misalkan yang 6 disir, yang 4 dijahar itu bisa, boleh nggak Ustaz? Tanya, maaf. Iya. Sudah? Ada lagi Udah, Bapak? Iya. Ya, makasih Ustaz. Yuk Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bapak Apud di Cimahi. Bapak Apud di Cimahi. Barakallahu fiik. Bacaan bismillah dalam surah Al-Fatihah dalam salat yang dijaharkan umumnya lebih seringnya disirkan. Ada sekali-kali dijaharkan. Karena kedua hadis ini sahih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Allah Nabi SAW membuka atau memulai sholatnya dengan takbir dan memulai bacaan yang terdengar oleh makmum dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Otomatis
bismillahnya tidak terdengar oleh para sahabat. Dibaca, ya dibaca tapi tidak terdengar dan itu sir. Nah, adakah dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW menjaharkan? Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, kana Rasul SAW yaqra'u qira'atahu ayatan. Qal bismillahirrahmanirrahim, fayamuddu bismillah, yamuddu ar-Rahman, wa yamuddu ar-Rahim. Thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Fatihah itu seayat demi seayat dalam sholat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Dan ini menunjukkan dijaharkan. Dua-duanya ada. Tapi lebih seringnya disirkan. Maka sunnah ketika menjadi imam dalam sholat lebih seringnya disirkan dan sekali-sekali dijaharkan karena Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Tapi sekali lagi lebih sering disirkan. Ya. Bagaimana kalau sholat taraweh umpamanya? Ya, 6 rakaat disirkan, sisanya berarti berapa? 5 rakaat lagi ya dijaharkan. Apa boleh apa tidak? Boleh. Karena baik dijaharkan atau disirkan, kedua-duanya berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Baik, silakan. syukran Ustaz atas jawabannya dan kita kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Siapa Ibu di mana, Bu? Di mana? Saya dengan Widi di Bandung. Silakan Iya. Bu Widi. Ustadz, Afwan, saya mau tanya. Jika ada kita ulama ini melakukan sedekah ke seseorang, kemudian dia menitipkan sedekah itu untuk disampaikan kepada si A, karena keterbatasan dia untuk memberikan sedekah itu langsung kepada si A. Nah, kemudian suatu ketika sudah berlangsung lama, apakah yang memberikan sedekah itu saat ketemu dengan yang akan diberikan sedekah itu boleh bertanya kah? Apakah misalnya saya sudahkah titipan dari saya diberikan kepada dia gitu? Bolehkah kita menyampaikan seperti itu atau memang tidak perlu, Ustaz? Iya. Itu aja, Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Widi di Bandung, barakallahu fiik, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab walaupun banyak baik melalui WA, SMS ataupun telepon. Besok lagi insya Allah nanya lagi ya. Ya, cukup. Belum dijawab ya? Belum. Pertanyaan. Jadi menitip sedekah. Iya. menitip Apa sedekah. boleh bertanya? Iya, nggak, bertanya ya? apakah Iya. titipannya sudah sampai atau belum. Boleh Bu, ya boleh untuk memastikan untuk menenteramkan hati ya. Kalau umpamanya kita menitipkan ke seseorang, tolong sampaikan ke si Anu. Boleh kita beri. Sudah sampaikan apa belum? Ya. Khawatir ini belum sampai, bukan berarti mencurigai dia, tapi mungkin khawatir ada halangan, khawatir dia lupa, khawatir keliru harusnya ke si A, ini ke orang lain tanpa disengaja karena kesalahpahaman. Ini umpamanya tolong sampaikan ke Dadang. Dadang itu ada 3, ya. Dia oke, dia hanya tahu Dadang 1. Saya mengetahui ada 3 Dadang. Akhirnya dia sampaikan ke Dadang yang bukan saya maksud. Akhirnya saya tanya, sudah sampai? Sudah, alhamdulillah. Tapi kok nggak ada konfirmasi nuhun atau sudah sampai gitu. Oh ternyata Dadang yang lain, kan sangat mungkin terjadi ya. Bukan karena khianat, bukan karena curang atau karena jahat, tapi mungkin karena lupa, karena keliru atau karena ada halangan. Maka untuk meyakinkan dibolehkan bertanya. Sudah sampaikan, alhamdulillah syukran,
jazakallahu khairan, barakallahu fi, seperti itu. Ya, tidak ada masalah dengan bertanya seperti itu. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.